Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ranking Indonesia disalip Malaysia. Benar nggak ya? Nah, katanya sih saat ini Malaysia ada di atas Indonesia. Malaysia itu di 119, sementara Indonesia di 120. Itu katanya ya. Tapi setelah kami teliti seksama, ini ranking itu berdasarkan dari akunnya Football Ranking ya. Sementara di situs resmi FIFA, kami belum melihat ada perubahan tanggal loh ya. Mungkin telat update-nya kali di FIFA ya. Nah, hal ini terjadi usai Indonesia kalah dari Arab Saudi, sementara Malaysia menang atas Laos di kualifikasi Piala Asia. Nah, ini banyak yang bertanya nih, banyak yang bingung lah. Kok Malaysia masih boleh ikutan kualifikasi Piala Asia? Kan mereka lagi disangsi. Akhirnya kami pun mencoba menelusuri ke berbagai artikel dan kami pun membaca satu persatu dan ternyata ditemukanlah beberapa fakta yang agak mengejutkan buat kami. Malaysia masih boleh ikutan kualifikasi Piala Asia. Hal ini tak lepas dari dekengannya AFC. Jadi AFC masih coba melobi FIFA agar Malaysia ini nggak disangsi. Atau istilahnya menurut AFC sih gini, ya udahlah ya, kalau mau sanksi duit aja, terus sanksi pemainnya aja, jangan federasinya yang disangsi. Itu lobinya AFC ke FIFA. Nah, tahu dong sekarang AFC ini bapaknya siapa? Ya wajar lah kenapa AFC ini tuh sangat melindungi yang namanya Timnas Malaysia. Ya, federasi AFC aja markasnya di Malaysia kok. Ya mana berani mereka nggak dukung Malaysia, apalagi sekjen AFC ya orang Malaysia. Lagi pula ini kan AFC atau Piala Asia loh ya. Kan ini gelarannya apa mungkin hajatannya AFC gitu kan ya, terserah AFC lah. Ini kan hajatan kami gitu kan, bukan hajatannya FIFA, mungkin gitu kali ya. Ya inilah salah satu contoh kebobrokannya AFC, terlalu berat sebelah dan tidak menyamaratakan. Padahal kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di negara-negara Asia, khususnya di bawah konfederasinya AFC, seperti siapa ya? Timor Leste deh di 2000 berapa? 17 atau 18 tuh. Yang lakukan hal yang sama, naturalisasi yang bodong gitu kan. Akhirnya apa? Timor Leste pun kan di-banned selama 1 tahun sama FIFA, sama AFC juga. Lalu didenda juga berapa miliar tuh ya. Timor Leste dan juga semua pertandingan-pertandingan Timor Leste yang ada pemain naturalisasi ilegalnya itu dibatalkan semua. Lalu ketika Indonesia di-banned FIFA di 2015, itu pun sama, AFC pun mem-banned Indonesia juga, ya kan? Nah, kenapa sekarang kejadian yang sama terjadi pada Malaysia? AFC pasang badan untuk melindungi Malaysia. Makanya kita akan tunggu nih keputusan resmi dari FIFA untuk Malaysia. Kalau ternyata FIFA nggak memberikan sanksi pada Malaysia, ya ini bisa menjadi apa ya? Blunder terbesar FIFA loh ya. Karena bisa saja negara lain pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Malaysia. Lah, Malaysia aja lakukan naturalisasi ilegal nggak diapa-apain sama FIFA. Ya kita juga bisa dong ngikutin itu. Kalau kita dihukum ya kita serang balik lah. Tuh Malaysia bisa tuh ngacak-ngacak regulasi dengan cacak aturan. Kenapa dia nggak dihukum, kita dihukum? Nah lo, makanya ini akan jadi blunder terbesar FIFA. Seandainya saja FIFA tidak menjatuhkan hukuman yang sama gitu dengan negara lain ketika melakukan pelanggaran yang sama. Dan kalau ini sampai terjadi, seandainya FIFA tidak menghukum Malaysia dengan pelanggaran seperti ini, sementara negara lain dihukum seperti itu, ya kita akhirnya sama-sama tahu, mata kita sama-sama terbuka. Ternyata FIFA nggak kalah mafianya dengan AFC dan AFF. Lalu kalau udah begini, federasi mana lagi yang harus kita percayai? Lanjut, kemarin ada sebuah komentar di video kami yang ini nih, yang kami pribadi nggak bisa nampilin ya siapa orang yang berkomentar. Dan ini pun sebenarnya sering banget kami jumpai di beberapa komentar di media sosial, karena kurang lebih sama deh maksud dari komentarnya.
Jadi komentarnya itu kurang lebih gini nih, kalau pemain Persib selalu dihujat dan dibully di timnas, ya udah Persib nggak usah kirim aja pemain ke timnas, katanya gitu kan. Atau juga komentar seperti ini, ya udah besok-besok Persib tolak aja kalau ada pemainnya yang dipanggil ke timnas. Itu kurang lebih kayak gitulah ya. Ya kalau buat kami pribadi yang berkomentar-komentar seperti ini sebenarnya nggak salah juga. Tapi ya satu hal yang pasti, yang berkomentar-komentar seperti ini pasti dia ini baru ngikutin yang namanya sepak bola Indonesia. Atau mungkin dia udah lama ngikutin sepak bola tapi mungkin otaknya nggak nyampe-nyampe. Maaf loh ya, bukannya kami ini tuh ngehina, ngebully ataupun ngehujat ataupun nyindir orang-orang yang berkomentar seperti ini. Tapi kan faktanya kalau memang dia ini udah hatam dengan sistem sepak bola, pasti nggak akan komentar kayak gitu dong. Nah, kenapa demikian? Karena apa yang dia komentarkan itu, nanti deh kita jelasin. Pemain bola itu nggak bisa nolak pemanggilan ke timnas loh ya, dengan alasan-alasan yang tak masuk akal. Kenapa? Pertama, kalau pemain tolak panggilan timnas tanpa alasan yang jelas atau cuma takut dia ini dihujat, sama artinya dia ini tuh mangkir panggilan negara. Ini bisa-bisa resikonya itu dihukum bukan cuma sama negara tapi juga sama federasi. Kalau klub yang larang pemain dipanggil ke timnas, maka klubnya yang akan disanksi, bisa-bisa didenda ratusan miliar ataupun mungkin di blacklist. Itu yang paling fatal loh ya. Makanya nggak ada pilihan buat pemain itu nolak panggilan ke timnas kalau memang dia ini nggak cedera serius ataupun juga masalah force major ataupun apa. Jadi nggak ada hak pemain itu nolak panggilan ke timnas. Yang kedua, pemain bola itu dipanggil ke timnas, mau dia ini dimainkan atau tidak, mau dia ini bagus atau tidak, mau dia ini dihujat atau tidak saat main di timnas, itu mereka nggak pernah mikirkan. Kenapa demikian? Karena impian setiap pemain bola itu atau tujuan utama seorang pemain bola itu adalah bermain untuk timnas. Nggak ada satupun pemain sepak bola yang nggak mau dipanggil ke timnas. Jadi agak aneh kalau ada pemain yang nggak mau dipanggil ke timnas cuma dengan alasan-alasan yang mungkin agak sedikit nggak masuk akal. Kalau misalnya saya nggak mau masuk ke timnas, contoh siapa kemarin ya, Tim Gapen ya, nggak mau masuk ke timnas skuadnya SEA Games, alasannya demi karir dia dan juga demi fokus ke karir dia di klub seperti Elkan Bagot juga gitu kan. Ini hal yang wajar, di FIFA pun dibolehkan karena dia bukan mangkir panggilan negara, karena demi kehidupan pribadi dia gitu. Kalau misalnya Pak takut nggak mau, saya mau dipanggil ke timnas karena takut dihujat atau gimana, nah itu baru alasannya nggak jelas. Kalau model Elkan Bagot atau Tim Gapen itu masih diperbolehkan di aturan FIFA ya. Yang ketiga, ini alasan yang paling basic dan dasar. Buat kami gini loh ya, emangnya aman ya kalau pemain Persib nggak dipanggil ke timnas? Pemain Persib itu sebenarnya buat kami serba salah loh ya. Giliran nggak dipanggil ke timnas, dihujat, diejekin dong. Alah, katanya klub nomor 1 di Indonesia, katanya klub back to back, kok nggak ada pemainnya yang dipanggil ke timnas? Betul dong, kalian pun tahu ada yang sering banget ngelihat yang hal kayak gitu. Dan faktanya, kata-kata seperti ini, komentar-komentar seperti ini bisa membuat manajemen Persib emosi. Manajemen Persib yang sekarang loh ya. Akhirnya apa buktinya? Karena banyaknya kata-kata seperti itu. Alah, pemain Persib katanya klub nomor 1, pemainnya nggak ada dipanggil ke timnas. Akhirnya apa? Persibnya yang manggil pemain timnas ke Persib. Lalu ketika pemain Persib dipanggil ke timnas, main bagus, apakah dipuji? Apakah diapresiasi? Enggak, tetap dihujat. Apalagi main jelek. Jadi nggak ada opsi, nggak ada pilihannya buat pemain Persib. Nggak dipanggil salah, dipanggil pun salah. Karena seperti yang kami bilang, pemain Persib itu di timnas mau main bagus apalagi main jelek, sama-sama akan tetap dihujat. Entah kami pun nggak habis pikir otak mereka gitu kan. Nah lalu ini kemarin kan lagi rame nih katanya Bobotoh mau ngelaporin akun-akun atau orang-orang yang menghujat para pemain Persib. Lalu apakah bisa Bobotoh melaporkan ke pihak berwenang atau berwajib para pemain Persib yang dihujat di media sosial? Kemarin waktu kami nonton videonya siapa? Eko Maung deh gitu kalau nggak salah ya. Kata Eko Maung sih katanya nggak bisa kalau pihak ketiga melaporkan kasus yang diderita atau diterima oleh pihak lain atau korban lain. Didengarin sendiri deh ucapan dari Eko Maung, kami juga nggak terlalu nyimak ya.
Kalau kata saya diemin aja. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ada berita juga bahwa Bobotoh melaporkan akun-akun yang menghina para pemain Persib ya. Bobotoh katanya melaporkan ke polisi lagi. Nah, saya nggak tahu mekanismenya apakah laporan resmi atau ditagin ke akun polisinya. Tapi apakah bisa dilaporkan oleh Bobotoh? Jawabannya adalah tidak bisa ya, nggak bisa. Jadi di Undang-Undang ITE ya, di Undang-Undang ITE itu ada yang namanya delik aduan. Tapi kalau terkait pencemaran nama baik, penghinaan ya, itu ada yang namanya delik aduan. Nah, jadi yang bisa mengadukan atau melaporkan itu adalah pihak yang merasa dirugikan, gitu ya, yang merasa dirugikan. Jadi kalau Bobotoh ya nggak bisa gitu ya. Jadi kami pribadi agak bingung ya dengan ucapan Eko Maung ya, sebab nggak tahu nih, kami juga coba mencari-cari di Undang-Undang ITE yang dimaksud, ada nggak ya kira-kira undang-undang yang dimaksud, katanya yang boleh melaporkan yang menghujat adalah si korbannya sendiri. Coba nanti kami lihat di Undang-Undang ITE ada nggak. Setelah kami buka-buka Undang-Undang ITE, kok kami nggak nemuin ya apa yang diucapkan oleh Eko Maung. Di Undang-Undang ITE jelas tertulis bab berapa nih? Bab 8 apa bab 11 nggak tahu ya. Ini pokoknya bab inilah ya. Di sini jelas tertulis masyarakat boleh melaporkan tindakan kekerasan, tindakan pidana yang diterima orang lain ke pihak berwenang, atau secara tidak langsung di sini disebutkan Bobotoh boleh melaporkan orang-orang yang telah menghujat para pemain Persib asal dengan beberapa syarat, seperti ada bukti-bukti otentik, seperti ada bukti tulisannya, bukti screenshotnya, bukti postingannya, dan juga harus ada ya izin dari Beckham dan juga makloknya. Ini ya penjelasannya, boleh apa enggak Bobotoh melaporkan akun-akun yang telah menghina ataupun menghujat Beckham dan maklok. Jawabannya 100% boleh. Dan kami masih bertanya-tanya kepada Eko Maung, kok ini ambilnya dari mana, atau kami yang nggak teliti kali ya. Maaf ya kalau kami nggak teliti, coba deh koreksi. Tapi setahu kami lu ya, orang lain itu boleh melaporkan ke pihak polisi terhadap apa yang diterima oleh orang lain. Misalnya saya melaporkan ke polisi, tetangga saya udah dianiaya sama lakinya, boleh saya ngelaporin itu. Jadi buat kalian para pendukung Persib, kudu lobakeun sabar, jeung lobakeun doa wae. Doain aja orang-orang yang hujat pemain Persib suatu saat, wah siapa tahu malah dia dikasih jodoh orang dari Persib atau pendukung Persib gitu. Makanya kalau doa itu yang baik-baik aja, jangan doa yang mengancam. Karena kalau pendapat kami pribadi ya, untuk membungkam mulut-mulut busuk orang-orang seperti itu cuma satu sih, yakni dengan prestasi. Kita tunjukkan prestasi kalian aja. Kalau mereka tetap menghujat kalian, ya udah berarti mereka bukan manusia, gitu aja. Secara simpelnya gitu aja, nggak usah diambil ribet itu malah.